berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Yang mari. Suwek pas tolong Enggak apa-apa, Bapak. Kuning sapa jati sapa jenengan? Jati sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Buja, beliau Bapak Dwi Isyanto SPD MPD. Yang kami hormati CGB Angkatan 9 dari SMP 3 Buja Kabupaten Kendal, dan tidak lupa seluruh rekan-rekan sejawat Bapak Ibu Guru SMP 3 Buja yang berbahagia.
Marilah untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya baik lahir maupun batin. Terbukti pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, marilah untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita awali bersama dengan bacaan Ummul Kitab Ridwanillah wa Syafatul Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan mengawali bersama dengan lantunan kalam ilahi berupa suratul Fatihah akan menjadikan wasilah lantaran acara berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selanjutnya kita sebagai warga negara yang taat, yang baik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada yang kami hormati, beliau Bapak Dwi Isyanto SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sungguh kami hormati Bapak Ibu Guru dan Pegawai SMP Negeri 3, kemudian calon guru penggerak Bapak Dani, Bapak Mardiman, dan Ibu Ivi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini adalah kegiatan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena ini adalah ilmu yang akan kita peroleh itu sangat luar biasa juga. Karena amanat kita
kita labelnya adalah seorang guru, kita akan selalu mendampingi anak-anak, melayani anak-anak. Nanti di kegiatan di sini adalah diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Di sini budaya positif, Bapak Ibu semua, di dalam kurikulum Merdeka, di dalam platform Merdeka Mengajar, itu ada topik ya budaya positif juga. Nanti dari teman-teman CGP akan menyampaikan informasi berkaitan dengan kita melayani, mendampingi anak-anak. Era sekarang adalah era untuk berpikir positif, maka akan dimunculkan budaya positif ini. Ini tambahan pengalaman kita juga, tambahan pengetahuan juga, bagaimana kita memperlakukan anak didik kita dengan satu tujuan, kita menghantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, sehingga budaya positif ini sangat penting untuk menghasilkan anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Monggo nanti kita ikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh teman-teman kita calon guru penggerak. Kemudian nanti kita bisa saling sharing, bisa saling menambahkan. Kemudian di sini kan intinya bahwa kita adalah ingin melengkapi, ingin menambah wawasan untuk calon guru penggerak, juga untuk kita, ya, untuk mendampingi anak-anak semua. Ya, dengan memohon ridha Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi calon guru penggerak Angkatan 9 dengan topik budaya positif, saya nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan diseminasi. Semoga kegiatan yang positif ini akan menghasilkan hal yang positif juga untuk kita dan bermanfaat kita dan anak-anak kita dan SMP Negeri 3 Boja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus juga membuka acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan mahasiswa UIN di sini akan dipaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah modul 1.4 yang akan dilakukan aksi nyata oleh Bapak Mardiman SPDI. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Diawali sebuah pantun, kurang jelas Pak Dani. Ya, untuk mengawalinya maka saya akan membaca sebuah pantun. Bisa dibaca bersama-sama, ayo pantunnya, biar tidak ngantuk. Sehari semalam di Pelabuhan Merak, burung merak gambar di baju. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Tepuk tangan. Iya. Di situ ada satu salam guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, coba dipraktekkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik.
seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, saya Pak Mardiman SPDI dari SMP Negeri 3 Buja Kabupaten Kendal, salah satu CGB Angkatan 9 yang dalam hal ini akan memaparkan satu tema diseminasi budaya positif. Apa itu yang dinamakan diseminasi? Ya, bisa dilanjut arti diseminasi. Ya, bisa diartikan diseminasi adalah sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Jadi selama kurang lebih berjalan 3 bulan ini, sebagai CGB menerima banyak materi. Salah satunya yaitu di modul 1.4 yang menurut saya luar biasa, materinya sangat-sangat banyak. Maka saya meminta kesediaan Bapak Ibu guru di sini dan juga ada sebagian dari mahasiswa UIN untuk bersedia kurang lebih 1 jam kita belajar di sini. Ya, tidak usah khawatir nanti ada sekiranya hal-hal yang menjadikan kita lebih fresh lah, nanti saya ajak untuk yang fresh. Iya, jadi 1 jam ini rencana nanti saya isi dengan paparan materi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Tadi sudah dikatakan diseminasi adalah penyebaran suatu pemahaman kepada orang lain. Intinya seperti itu kalimat singkatnya. Kemudian budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, bisa mencakup tentang sikap, perilaku maupun yang lainnya. Terkait dengan budaya positif ini, tentu saja saya yakin kita sudah melaksanakan yang jadi pembiasaan mulai dari masuk sekolah, di dalam sekolah, dan bahkan ketika akhir menjelang bulan di dalam sekolah kita sudah banyak melaksanakan budaya positif. Iya. Kemudian di modul 1.4 ini budaya positif itu kita membahas ada subtemanya 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian bagian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan 5 adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang 6 adalah penerapan segitiga restitusi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama terkait dengan budaya positif, tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan, ya, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini adalah suatu pengertian dan sekaligus juga maksud dari tujuan disiplin positif. Kemudian tentang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi keyakinan bersama secara umum. Kebajikan universal meliputi hal-hal seperti tindakan keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan masih banyak yang lain. Tentu saja ketika kita lihat di lingkungan kita, sekolah kita, nilai-nilai ini sudah ada semua. Tinggal kita nanti penerapannya yang secara istiqomah atau terus-menerus, bukan sekedar visi saja. Ya, kemudian dilanjut bagian yang kedua atau subtema yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebagai awalan bahwa setiap tindakan kita, setiap individu, setiap siswa pasti ketika berbuat sesuatu ada alasan. Nah, alasan-alasan inilah yang terkait dengan kebutuhan. Di antaranya ketika kita berbuat sesuatu pasti minimal ada 3 kriterianya.
yang terkait dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelumnya Mas, kira-kira dari ketiga alasan yang muncul dalam diri kita akan suatu tindakan yang kita lakukan, yang paling ideal kita yang mana kira-kira? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Coba. Kita berbuat sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk hukuman? Bisa juga suatu saat kita sebagai siswa, misalnya saya berangkat pagi, saya disiplin karena biar tidak kena sanksi misalnya. Ini berarti alasannya itu. Kemudian yang kedua, bisa juga seseorang bertindak karena apa? Ingin mendapatkan imbalan, hadiah dan sebagainya. Tidak apa-apa. Tetapi nanti ada dampak negatifnya setelah ini. Yang paling ideal yang ketiga sebenarnya, ketika kita berbuat sesuatu atau anak kita, siswa kita berbuat sesuatu, seharusnya didasari dengan yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu memunculkan jati diri sendiri. Artinya bahwa tindakan yang dilakukan siswa diharapkan muncul dari kesadaran sendiri. Kenapa kamu datang tepat waktu? Karena ini adalah konsekuensi aturan yang harus dipenuhi, tanpa harus mau dihukum atau imbalan. Inilah yang muncul dari kesadaran sendiri untuk menjadi diri orang pribadi masing-masing. Dilanjutkan, ada beberapa alasan. Monggo Pak Andani. Seseorang kena hukuman misalnya, atau sering disebut dengan punishment atau hukuman. Ini artinya adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Sebagai guru, ini memang ya, kalau kita rasakan selama ini, sebagian besar dan juga pernah saya alami juga, ketika terjadi kesalahan, pelanggaran yang ada di lingkungan kita, di kelas kita misalnya, memang kita kadang sering melaksanakan yang namanya hukuman. Padahal disesuaikan dengan zamannya sekarang, apalagi dengan kurikulum merdeka, ini sudah tidak relevan lagi. Karena nanti dampaknya dari hukuman itu menimbulkan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi kalau boleh mengambil slogan dari Pegadian, kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, dengan kita tujuannya ketika mau menyelesaikan masalah atas pelanggaran siswa dengan cara menghukum, ini tidak sama. Ketika kita mau menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah baru. Ini yang terjadi. Makanya mari kita rubah mindset kita ketika menghadapi anak yang bermasalah atau melanggar hukum, jangan didasarkan pada hukuman. Kemudian pengertian penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar, memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini sampai di sini. Ini satu sisi penghargaan itu baik dan boleh. Tetapi sisi lain itu justru mematikan potensi. Bisa dilihat di slide yang berikutnya. Jadi penghargaan bisa dilihat situasional. Kalau penghargaan ini kemudian jadikan suatu ukuran tertentu yang menjadi karakter anak itu berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu baru, ini yang ketergantungan, ini tidak baik. Silakan Pak Dhani bisa berikutnya. Ini salah satu yang penting kita pahami dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Bila mana ada satu pelanggaran, tentunya harus segera diatasi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini yang selama ini kita
rasakan dan kita laksanakan. Harapannya salah satu dengan adanya pendidikan guru penggerak ini untuk merubah mindset supaya nanti ketika anak mendapatkan bukan hukuman lagi, tetapi yang tepatnya adalah nanti ada restitusi. Ini ciri-ciri hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sehingga murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukum yang diberikan bisa berusaha fisik, psikis maupun dengan bentuk kata-kata. Dengan kata-kata membuli itu adalah bentuk hukuman. Ya, kadang kita juga mau jujur, tapi ketika kejujuran kita menyakitkan juga jangan diteruskan. Ada anak kita misalnya lemu, ireng misalnya, ginuk-ginuk ya kita jujur. Sini si hitam, lah ini kalau mereka tidak nyaman itu merupakan suatu hukuman. Hukuman berupa kata-kata. Ini pembulian juga bagian daripada hukuman. Kemudian penghargaan, ini yang saya maksud tadi. Di satu sisi penghargaan itu memotivasi anak, tetapi sisi lain kalau menjadikan suatu ketergantungan, ini menjadi seperti ini. Penghargaan tidak harus dalam bentuk uang, tetapi juga dalam berupa pujian, piagam, piala, dan sebagainya. Nah ini terusnya Mas Dani. Ini kemudian dampaknya terhadap ini. Dampak adanya hukuman dan penghargaan. Ini menurut seorang ahli Al-Fiqhan, ya, kemudian mengemukakan bahwa hukuman maupun penghargaan ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal menurut Kohn itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kita bisa belajar pembelajaran yang nyaman. Ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa teman-teman kita, saudara kita banyak yang belum bisa mengalami atau menikmati pendidikan yang nyaman. Dilanjutkan, ada dampak terhadap motivasi perilaku seseorang karena ingin mendapatkan penghargaan ini. Ini yang penting juga. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jangka waktu panjang kalau jadi ketergantungan ini yang tidak baik. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Kita perintah pada anak kita misalnya atau siswa kita, tolong ambilkan baju, ambilkan sesuatu, nanti saya kasih ini. Pertama tidak apa-apa sebagai motivasi, kalau ini jadi suatu kebiasaan, nanti suatu saat justru sebaliknya ketika anak kita, siswa kita perintah kok tidak didapat imbalan, ini bersulo ataupun tidak ikhlas. Ini yang tidak baiknya di sini. Kemudian jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Nah ini sudah ada ketergantungan akan sesuatu yang kita dapatkan. Ini kurang baik. Kalau menurut pendidikan Islam juga menimbulkan orang itu bahasa materialistis atau mata duitan bahasanya kan begitu. Nah ini menjadikan nanti perbuatan seseorang atau siswa kita kalau hanya ingin mendapatkan imbalan, ketergantungan menjadi tidak ikhlas, bukan dari dorongan diri sendiri. Baik, ini secara umum dampak negatif dan motivasi perilaku seorang karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Penghargaan cenderung, nah ini saya katakan cenderung kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kalau tidak dikasih imbalan, ngamuk, nesu, buruk sangka ini, jadinya malah hubungannya terganggu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena sesuatu yang diharapkan sesuatu. Kalau dikasih hadiah tambah bagus pekerjaannya, kalau enggak tidak. Ini kembali lagi kualitasnya berubah. Penghargaan mematikan kreativitas. Lah ini
Kamu disuruh ini, ada hadiahnya enggak? Enggak. Bisa juga tidak menjadikan berkembang. Nah, penghargaan menghukum artinya jadi ketergantungan ketika orang berbuat sesuatu, pasti dalam pikiran kita nanti akan mendapatkan sesuatu. Ini jadi menghukum seseorang. Ya, kemudian berikutnya tentang teori motivasi hukuman penghargaan, dalam hal ini adalah yang warna merah, restitusi. Apa itu restitusi? Adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dalam bahasa sederhana, restitusi adalah menyadarkan seseorang atau siswa yang melanggar aturan atau sesuatu untuk kembali ke jalan yang benar tanpa adanya paksaan muncul dari diri sendiri. Ini yang seharusnya kita lakukan sebagai guru ketika menghadapi siswa kita salah. Kita dinamakan mengadakan atau dengan cara restitusi, bukan hukuman. Berikutnya di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini kalimatnya sangat-sangat indah sekali. Jadi restitusi itu lebih untuk mengingatkan sesuatu yang sudah terjadi untuk ke depan jadi pembelajaran. Ketika sesuatu yang terjadi salah atau jelek berarti tidak usah diulangi lagi. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri atau introspeksi diri. Dan restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dengan kita memberikan kesadaran, mengingatkan akan suatu kebenaran, diharapkan dari diri sendiri siswa muncul akan suatu kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Berikutnya yaitu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan suatu nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat di dalam lingkungan tertentu. Kalau kelas ya kelas, ya sekolah ya sekolah. Atau menurut salah satu ahli pendidikan bahwa keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif, untuk mengembalikan jalan yang lurus lah bahasanya begitu. Jadi ketika sesuatu terjadi kesalahan, coba dikembalikan. Kira-kira menurut kamu melanggar enggak dengan kesepakatan kita? Lah ini aja untuk mengingatkan, bukan langsung tunjuk-tunjuk, munyel-munyel bahasanya malah terus dimarahi misalnya. Ini bukan keyakinan kelas yang dimaksud. Ya, tujuan keyakinan kelas dibuat bersama, menciptakan keyakinan di dalam kelas memiliki dampak positif pada perkembangan kecerdasan emosional siswa. Ketika siswa merasa diterima dan dihargai oleh guru. Ya, dengan kita berdasarkan keyakinan kelas ini, maka kita sebenarnya lebih memudahkan. Ketika anak berbuat salah, melanggar, kita kembalikan saja pada keyakinan yang sudah kita sepakati. Makanya nanti sedikit di sini sudah saya pasang satu kertas, tujuannya kita praktek sedikit tentang membuat keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, dilakukan bersama, dan untuk kita bersama. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Ini keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya lebih cenderung ke sifatnya satu arah saja, tidak melibatkan unsur siswa. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, ini perbedaannya tadi yang saya sampaikan. Ya, dilanjutkan saja. Ya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini proses pembentukan keyakinan kelas, mewujudkan budaya positif. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas yang diharapkan. Kemudian eksplorasi ide
dari murid untuk mencapai kelas impian. Ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas oleh siswa, laksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, lakukan evaluasi atau refleksi untuk perbaikan selanjutnya. Ini kita akan simulasi sebentar terkait dengan langkah-langkah ini. Ya, kita membuat keyakinan kelas dengan menjalankan 7 langkah ini. Jadi yang pertama, sebagai guru kita menanyakan atau memberikan pemahaman bahwa keyakinan kelas itu penting, disepakati bersama oleh kita, untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kemudian eksplorasinya seperti apa? Menggali ide murid. Kita maunya apa? Kelas ini seperti buat apa? Sama seperti saya kebetulan wali kelas 8B. Beberapa waktu yang lalu saya pengalaman di salah satu sekolahan di Gunung Kidul sana, Yogyakarta. Ada satu gerakan yang namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, singkat cerita, banyak ilmu yang saya dapat dan juga pengalaman, maka akan saya adopsi dan adaptasikan. Kemudian muncul ide, saya ingin menciptakan sebuah kelas yang menyenangkan, disebut dengan Gerakan Kelas Menyenangkan, GKM. Ya, salah satunya ditanya dulu, kita mau apa? Oh Pak, kelas kita baunya biar wangi, biar nyaman. Pak, kelas kita pinginnya yang tidak sumuk, misalnya tidak panas. Oh, berarti butuh sarana baru. Kelas kita biar dipandang sedap Pak, dan sebagainya. Ini menggali potensi ataupun keinginan di kelas yang diimpikan. Kemudian dari beberapa ide yang muncul bisa kemudian disimpulkan dan ditulis sebuah kalimat. Yang pertama, bebas kalimatnya dengan tadi ide-idenya. Pengen apa? Silakan tuangkan. Baru setelah itu kita pilih mana yang paling tepat dan sudah termasuk kalimat positif, berarti nanti saya tempelkan. Ketika ada suatu ide yang sama, berarti gunakan salah satu saja. Ya, silakan, saya mohon kita melakukan langkah yang seperti ini. Simulasi membuat keyakinan kelas dengan peraturan tadi yang 1 sampai 8. Kemudian kita cukup 4 saja, nanti bisa jadi yang pertama, berikan pemahaman sudah. Tempelkan postcard yang telah ditulis atau post-it ya, tentang keinginan. Ya, ini saya anggap ini anak-anak lah ya. Silakan anak-anak, kita ingin kelas yang seperti apa coba. Coba misalnya Mbak Tri misalnya, ingin kelas yang seperti apa Mbak? Pengennya kelasnya yang sejuk pakai AC. Iya, nanti perlu lapor ke Sarperas ini. Mungkin yang namanya ya yuk, pengen kelas seperti apa coba, nanti dituangkan ya, tulisannya dituangkan, nanti dipilih. Kelasnya yang ramah, anak-anaknya tidak gojek, tapi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, coba ide-ide itu tuangkan dalam kalimat, nanti ditempelkan. Setelah semuanya membuat kalimat sesuai dengan harapannya, maka akan saya pilih-pilih yang sudah sesuai, artinya dengan menggunakan kalimat positif, langsung nanti saya tempelkan. Kemudian apabila yang keinginannya ada yang sama, berarti dipilih salah satu saja. Iya, sini anak-anak baru juga nih, silakan siswa baru menuliskan coba keinginannya seperti apa. Diberi nama ya, namanya misalnya Tri Rahayu, tulis ya tadi namanya. Kemudian tempelkan di sini dulu, ya pojok sini.
Nah, kemudian yang langkah kedua berikutnya akan diambil kalimat positifnya. Dan ketiga, menjadikan suatu kesepakatan bersama, dan setelah sudah nanti kita tanda tangani bersama-sama untuk dilaksanakan. Itu aja. Ya, silakan ditempelkan sendiri di nih, yang hitam pertama ini. Silakan ditempelkan. Sri Kayati sudah selesai belum? Sudah. Ya, silakan ditempelkan ya. Ya. Puji. Ya, betul, di situ pasang dulu, nanti saya bacakan. Ditulis namanya loh ya. Oh iya. Ya. Namanya Yayu sudah, ya. Sri Kayati belum, tadi diulangi namanya. Oh iya. Oh kaya saja ya. Silakan Puji. Nurun enggak apa-apa, yang penting baik. Pokoknya ini untuk kebaikan kita bersama. Lah kan Nani silakan, mungkin mau menempelkan. Ita juga sudah selesai belum? Oh belum. Silakan kamu gambarkan keinginan kamu, kemudian tuangkan dalam sebuah kalimat. Nanti kita bahas bersama. Yang sekiranya sama juga otomatis diambil salah satunya saja. Ya, silakan ditempel di depan. Ya, Muslihatun. Ya, silakan ditempelkan di sini ya. Sudah diberi nama. Ya, Maulina sudah. Iya. Musofatin kok. Iya, anak murid baru kok ya. Ya, terima kasih. Ini sudah semuanya ya, sudah ya. Coba bisa dilihat ya. Ini contoh saya bacakan dari Sri Kayati ini. Pinginnya apa? Kelas yang pakai kipas angin, berarti nyaman ya. Satu. Ya, nanti ditulis yang baik ya. Kelasnya nyaman itu ya. Yayu, kelas tertib, tidak rame. Trirahayu, menginginkan ruang kelas yang sejuk. Nah ini berarti sama ya. Yang sama jadikan satu nanti ya. Caranya begitu. Ya. Kemudian berikutnya ada Puji, kelas yang nyaman. Nyaman juga sini satu sama. Maulina, kelas yang solid dan ramah. Ya. Musofiatin, inginnya apa nih? Kelas yang aktif bertanya. Ya aktif. Ita, kelas yang kompak, ramah, sejuk. Wah ke temen deh. Wah jangan diborong kabeh ya. Ya nanti mewakili juga. Kemudian nanti dikelompokkan di sini menjadi suatu kalimat yang positif. Misalnya kok ditemukan di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan jajan misalnya. Kalimat-kalimat itu masih bersifat negatif, ketika mau dijadikan keyakinan kelas dirubah. Misalnya dari kalimat negatif menjadi positif, menjaga kebersihan kelas. Ini seperti ini. Nah, muncul kalau sudah sepakati, tulis di sini sebelah terakhir. Pertama, menjaga kebersihan kelas. Berikutnya tadi muncul kelas yang nyaman, ya. Apa? Menciptakan kelas yang nyaman, sudah positif ya. Kemudian misalnya, ini terhindar dari misalnya masalah-masalah kelas, misalnya ramai, bucik dan sebagainya. Berarti menghargai sesama teman, munculnya di situ. Kalau sudah semua, silakan ditandatangani satu persatu. Ini sudah jadi kesepakatan bersama, ditandatangani, ditempelkan di situ.
Ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Bisa ya kira-kira nanti dipraktekkan ya? Iya, terima kasih. Selanjutnya Pak Dani. Ini. Oh iya, kebutuhan dasar manusia. Tadi sebagai mukadimah atau awalan saya sampaikan bahwa tindakan seseorang yang muncul pasti adanya suatu sebab, ya. Kemudian yang dilihat dari terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Inilah kebutuhan-kebutuhan yang pasti kita harapkan ada dalam diri kita. Ya. Kelima kebutuhan tadi ataupun yang 4 jadi kebutuhan fisik. Yang 1 kebutuhan fisik, maaf, kemudian yang 5 kebutuhan non fisik. Nah, oleh karena ini bisa dilihat selanjutnya itu dunia berkualitas. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab yang belum paham. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda tadi. Bisa dikatakan dunia berkualitas dan lingkungan yang diharapkan, lingkungan yang sesuatu yang menyenangkan dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Apa itu tugas petani? Yaitu merawat tumbuhan, merawat tanaman. Tidak bisa merubah tanaman, tapi bisa merawat. Nah, diharapkan tanaman itu bisa akan subur kalau berada di lingkungan yang subur juga. Nah, begitu juga anak didik kita diibaratkan sebuah tanaman. Ketika bisa berkembang, tumbuh dan berkembang kalau mereka berada di lingkungan yang baik. Oleh karena itu, lingkungan sangat menentukan. Lingkungan berkualitas sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pendidikan anak, khususnya di sekolah. Kemudian secara sederhana kualitas lingkungan ini diartikan sebagai ada lingkungan yang dapat memberikan daya dukung. Nah, ini yang saya maksud. Ketika pendidikan di sekolah dalam nuansana yang menyenangkan, berpihak pada anak merasa nyaman dalam belajar sehingga potensi mereka bisa berkembang dengan baik. Barangkali ketika anak kita yang kehadirannya sangat-sangat luar biasa binasa, artinya banyak yang sering membolos atau tidak berangkat, ini bisa diambil kesimpulan anak-anak itu barangkali kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya ketika kita menghadapi beberapa anak yang kasusnya sama, itu pun kita tidak boleh langsung menyimpulkan anak itu malas, anak itu kurang ajar, maaf seperti itu, tidak. Tetapi dilihat latar belakangnya. Contoh misalnya kita punya siswa A, sama-sama bolosan. Si B juga sama-sama bolosan. Belum tentu dikatakan anak ini tidak niat sekolah. Ditanya satu persatu, pasti latar belakangnya berbeda, pasti alasannya berbeda, tidak jauh. Ini terkait dengan kebutuhan mereka. Oh, si A menjadi suka bolosan karena ternyata jam 12 siang harus ikut berjualan orang tuanya. Si B sama-sama bolosan karena sudah ditungguin teman-temannya untuk main sepak bola di luar. Ini beda-beda. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai guru. Jangan sering menjadikan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Belum tentu tindakan anak yang sama, permasalahan juga sama. Dilanjutkan. Kemudian yang kelima, ini berarti masih ada satu lagi setelah ini. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau pendidik. Di antaranya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Keterangannya adalah sebagai berikut. Bagaimana ciri-ciri orang sebagai penghukum? Coba Pak Dani berikutnya.
Nah ini, tinggal kita nanti yang paling seperti apa. Inilah sebagai guru penghukum. Gambarannya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan siswa atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya ini ciri-ciri orang yang sebagai guru yang penghukum, patuhi aturan yang awas kalau tidak, misalnya seperti itu. Kamu ini selalu saja salah, selalu pasti kamu selalu terakhir lagi selesainya. Ini kata-kata seperti ini adalah ciri-ciri guru yang penghukum. Ini penghukum dalam hal secara verbal, bisa tertekan, kemudian juga dan sebaliknya. Nah, ketika anak merasa tertekan, ini kalau boleh saya berpendapat, anak sekarang ini sangat sensitif ya. Diibaratkan kalau saya boleh mengatakan seperti per. Tahu per ya? Mas Eko tahu per ya? Per kalau makin ditekan justru akan lebih mantulnya lebih keras. Oleh karena itu kita harapannya jangan sebagai penghukum. Ini tidak baik, mematikan potensi dan juga menimbulkan efek sebagai pendendam nantinya. Iya. Dilanjutkan, guru sebaliknya tentang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya kurang lebih seperti ini. Ibu sangat kecewa, atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa kamu tidak malu dengan diri sendiri atau ibu nanti dimarahi kepala sekolah? Banyak sekali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini, jadi mulai dengan kata-kata lembut supaya anak merasa iya, harapannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya guru sebagai teman. Coba Pak Dani, ini guru sebagai teman lain. Ya layaknya seperti kita teman, kata-katanya, kalimatnya yang muncul pun sederhana. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini misalnya. Ya sudah misalnya. Kok mati? Iya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Misalnya seperti itu aja, sederhana. Kata-katanya familiar lah, kayak seperti anak dengan teman itu aja. Nah ini supaya apa? Anak-anak itu merasa dekat dengan gurunya, sehingga dari dekat itu muncul mungkin ungkapan-ungkapan yang masih tersimpan bisa dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ini biasanya ini kesiswaan biasanya. Ini lebih pada pemantau. Nah, kalimat yang sering muncul misalnya arahnya disampaikan dengan peraturan. Peraturannya apa? Yo, benar apa enggak kalau kamu bolos? Nah ini hampir sama tadi dengan keyakinan kelas. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa ditawarkan ketika ada pelanggaran? Ya ini pemantau. Biasanya dasarnya adalah aturan atau tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, inilah fungsi atau posisi kontrol yang sebenarnya sangat ideal diharapkan oleh guru-guru masa kini dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini posisi manajer lebih luas, lebih dewasa, lebih bijaksana. Nah, misalnya kata-kata yang muncul misalnya ini sebagai contoh saja. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi, bukan peraturan atau tata tertib, tapi pada keyakinan kelas. Kemudian apa kamu meyakininya, memberikan penguatan.
Jika kamu meyakininya apa? Kamu bersedia untuk memperbaikinya, menggugah semangat untuk merenovasi dirinya. Lagi misalnya, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oh, berarti sudah sadar akan kesalahan dan tidak berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini ada revisi lagi atau renovasi diri untuk memperbaiki kesalahan menjadi yang tentang kebenaran. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi posisi manajer yaitu lebih lebih bijaksana. Baik, kelihatannya sangat lelah memang waktunya seperti ini. Kita waktunya ice breaking. Nanti kita ajak berdiri semuanya. Saya akan ajak goyang, namanya goyang kewer-kewer. Biar kewer-kewer semangat terangatuk. Iya, silakan bisa ke samping meja atau itu. Nah, kita akan senam. Iya, senam saja. Yang semangat ya, yang semangat. Nah, coba Bu Vivi juga silakan boleh. Iya, silakan ini. Tirukan gerakannya, kita ikuti saja. Nanti kita minta pendapatnya. Ya, silakan. Muda berkewer. Ya, ikuti gerakannya saja sambil memperhatikan. Ya, sambil ketawa ketiwi. Ya. Ayo diikuti gerakannya. Ya. Boleh pelan-pelan saja yang sedang hamil. Nggak usah terlalu. Nah, ikuti saja. Ya. Nah, tinggalkan. Ya. Ya. Tangannya dipakai. Iya, goyang pinggir. Ya. Iya, kewer terus. Tangannya goyang. Iya, tangan ke atas. Ayo, tangannya tunjuk. Ya, putar. Ayo, kewer-kewer. Ayo dipakai kacamatanya. Ayo. Goyang kepala. Ya, kepalanya pegang. Gede. Ya, goyang pinggirnya. Ayo. Muter. Ayo pakai gapi ya. Lemas kafe. Ya, tangannya. Ya, sikutnya. Ya.
Iya, betul, boleh. Ya, lepas tepuk tangan yang semuanya. Masih ada ini, tinggal sedikit itu ya. Tinggal dinikmati aja dulu. Ya, masih mas. Ya. Iya. Iya, tepuk tangan semuanya yang mulia. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kemeringat semangat lagi. Iya, tinggal satu permasalahan. Mudah-mudahan selama 1 jam bisa terlaksanakan. Setelah ice breaking ini, tinggal bagian yang ke-6, yaitu terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Ada 3 bagian atau tahapan dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan penjelasannya sebagai berikut. Berikutnya ini segitiga restitusi artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya yang berkali-kali saya sampaikan, inilah yang paling tepat seharusnya seperti ini. Sehingga ketika anak berbuat salah kemudian disadarkan, dengan kesadaran sendiri akan merubah dari yang tidak baik menuju yang baik. Harapannya seperti itu, bukan karena paksaan. Iya, berikutnya. Ya, tujuannya adalah menstabilkan, ya. Identitas di sini kita menjadikan anak akan lebih mampu menjaga emosinya sehingga terkendali dengan baik atau normal. Berikutnya Mas Reni. Ya, sudah terusnya. Berapa? 32 ya. 33. Ya, menstabilkan ya. Validasi tindakan yang salah. Ini langkah yang kedua. Memvalidasi tindakan yang salah adalah konsep. Langkah kedua adalah kita untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat sesuatu kesalahan. Dilanjutkan bagian yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Ini bisa dikembalikan lagi ketika anak salah, ditanyakan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apa benar-benar melanggarnya bagaimana, dan ada penyadaran diri untuk bisa memperbaiki. Berikutnya contoh. Nah inilah tadi yang saya sampaikan teorinya. Ini bisa dilihat dalam sebuah tayangan yang ini aja, tentang penanganan kasus dengan metode segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Yang pertama yang dialami oleh Natasha terkait dengan bertengkar dengan temannya di kelas sampai membanting atau menggebrak mejanya, terjadi pertengkaran. Kemudian singkat ceritanya ada laporan dari ketua kelas sampai kepada saya. Kemudian saya menangani dengan metode segitiga restitusi. Silakan disaksikan. Begini, Pak Mardiman mendapat informasi dari ketua kelas kalau kamu kemarin habis bertengkar ya dengan saya. Kamu yang menyebabkan orang Saya dibully sampai benar-benar atau saya sebenarnya mampu dibully. Oh begitu ya. Ya wajar lah kalau kamu marah. Saya juga ketika memposisikan sebagai kamu tentu saja marah karena untuk mempertahankan diri. Ya kemudian ini menstabilkan kondisi atau identitas. Saya berbeda Pak. Sampai beberapa menit. Coba dipikirkan, apakah tindakan kamu dengan marah yang berlebihan sampai menggebrak meja sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Ini menanyakan keyakinannya. Kan ada
adalah saling menghormati. Saling menghormati sesama teman. Berarti perbuatan kamu menurut kamu bagus apa tidak? Kalau kamu merasa tindakan kamu salah, berarti ajukan kesadaran untuk ke depan lebih baik lagi. Saya harus lebih sabar dan harus menghargai sesama teman. Iya, berarti dengan kamu meyakini keyakinan kelas yang ada, berusaha untuk melaksanakan lebih menghormati teman dan lebih sabar lagi ya dalam menghadapi teman-teman yang mungkin kurang kali. Terus ke depan berarti kamu gimana, harus mau minta maaf? Iya, berarti kamu minta maaf, kemudian berusaha untuk memperbaiki tindakan kamu ya, untuk lebih Sabar dan menghormati sesama teman. iya, mudah-mudahan dengan kamu sekarang sudah menyadari akan kesalahan kamu untuk memperbaiki dengan cara lebih sabar lagi, tetap bisa menghargai teman, mudah-mudahan kelas sudah terasa nyaman. Ya, terima kasih ya sudah mau datang ke tempat Pak Guru. Mudah-mudahan kelas ini kasus yang pertama ya. Yang paling penting sebenarnya setelah ini adalah ada refleksinya, perasaan apa ya ungkapkan. Ini refleksinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Febrianitasya dari kelas 9E SMP Negeri 3 Bojan. Perasaan saya sangat senang sekali setelah diajak diskusi oleh Bapak Mardiman untuk menghadapi permasalahan saya dengan teman saya. Setelah diskusi, saya harus lebih bersabar dan menghargai sesama teman. Semoga Bapak Mardiman sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian untuk kasus yang kedua yang dialami oleh Rehan, karena dia sering terlambat ya, ini kemudian saya panggil untuk menyampaikan permasalahan yang sesungguhnya dan diambil suatu solusi. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Terima kasih sudah mau datang ke tempat Pak Guru. Begini Mas Rehan, Pak Mardiman itu mendengar dan mendapatkan laporan dari guru tiket bahwa kamu itu sering datang terlambat ya, apa betul itu? Betul Pak. Menurut ingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali Pak. 5 kali. Di sisi ini tercatat ada 7 kali kamu hilang, oh ya. Menurutmu kenapa sih kok bisa sampai terlambat? Begadang Pak, begadang begini. Memang wajar ya yang namanya kesalahan. Ini bagian menstabilkan identitas. Tetapi kesalahan itu harus diperbaiki. Ya, tentu saja kamu terlambat, tentu saja ada alasan. Menurut kamu alasan kamu datang terlambat, sering terlambat kenapa? Karena saya juga begadang main game Pak sampai jam 12 ke atas. Menurut kamu perbuatan itu baik atau tidak? Bahkan satu malam saya kamu datang terlambat ke sekolah. Tidak Pak. Masuk pada bagian kamu itu validasi tindakan yang salah. Waktu yang ditentukan melanggar kesepakatan kelas kamu. Kesepakatan kelas. Terus masuk pada bagian menanyakan keyakinan dan perbaikan. Disiplin waktu. Ya berarti kamu dengan terlambat ini perbuatan yang benar masalah. Salah. Dengan kamu berbuat salah, mau nggak memperbaiki kesalahan? Mau nggak? Kamu apa yang harus berbuat untuk memperbaiki kesalahan? Kembali ikut di jalan anak biasanya ya. Iya juga saya sebagai guru akan komunikasi dengan orang tua kamu agar senantiasa memberikan motivasi atau mengingatkan kamu untuk bangun lebih awal lagi ya. Ya, demikian mudah-mudahan kamu dengan kesadaran ini ke depan akan berubah ya. Sesuatu yang tadinya terlambat menjadi disiplin baik.
Kamu sudah menemukan solusinya, kalau bisa dilaksanakan ke depan lebih baik. Sehingga kamu bisa menjadi anak yang disiplin, yang bisa tepat waktu, sehingga apa yang menjadi cita-cita kamu bisa tercapai. Gimana? Sepakat ya untuk memperbaiki kesalahan ya? Maka iya, cukup ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Rehan. Silakan nanti kembali ke kelas. Oke? Iya, ini dua permasalahan yang dilaksanakan, kemudian ada refleksi juga. Perkenalkan, nama saya Rihan Kurniawan, kelas 9D asal sekolah SMP Negeri 3 Boja. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bapak Mardiman sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang sering terlambat. Terima kasih Pak Mardiman, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Itu salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang memang seharusnya kita sebagai guru, apalagi guru BK yang memang faknya dalam menangani masalah-masalah yang ada dalam diri siswa, sehingga terpecahkan dengan tanpa masalah. Harapannya seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita memaparkan beberapa materi dari bagian subtema 1 sampai berikutnya, maka kita akan tambah pengetahuan, tambah pemahaman, kita tentu saja menjadi guru yang lebih baik. Dari yang tadinya masih bersifat menghukum, kemudian bisa menjadi seorang posisi kita yang menjadi manajer. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, dari yang tadinya juga menyalahkan orang lain, kita bisa menggali alasan yang ada pada diri siswa sehingga muncul kesadaran siswa untuk memperbaiki kesalahan. Ya, untuk sesi yang terakhir silakan, saya butuh masukan, boleh pertanyaan atau refleksi ya atas pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan, dipersilakan Bu Sri Kayati untuk menyampaikan refleksinya atau pertanyaan boleh. Terima kasih sekali Pak Mardiman. Dari penjelasan tadi, saya hanya sedikit menyampaikan untuk proses pembelajaran tadi ya Pak ya. Tetap semangat, tetap dilanjutkan Pak. Kami ingin belajar dengan panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa masukannya, terima kasih. Silakan untuk berikutnya saya masukkan untuk beri masukan atau pertanyaan atau tanggapan dari kesiswaan. Bu Yayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak Mardiman tadi dari kesiswaan, yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam masalah-masalah yang kita hadapi dengan siswa itu kadang-kadang kan membuat emosi ya Pak. Nah kadang kita itu mungkin tidak sabar untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan yang sudah ditayangkan seperti dengan metode segitiga restitusi tadi. Bagaimana apabila kita itu dalam menangani siswa sudah dengan metode itu menurut kita kesiswaan, tetapi siswa masih saja mengulang perbuatan atau kesalahannya. Demikian Pak. Terima kasih semuanya atas masukan dan juga ada pertanyaan. Sering muncul memang pertanyaan ketika anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kembali lagi memang sebagai seorang guru kita harus tidak hanya seorang bengkel ya. Sekarang kita mindsetnya seorang guru bisa diibaratkan juga sebagai dokter. Ketika kita ingin mempraktekkan sebuah pembelajaran yang baik karena harus berpihak pada murid.
kita paham bahwa setiap murid itu berbeda. Ini yang perlu kita landasi bersama. Maka ketika menghadapi setiap siswa pun harus berbeda caranya. Maka muncul yang namanya pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi tadi. Makanya tadi ketika muncul adanya yang saling berulang-ulang, kita harus menyadarkan diri posisi kita. Sebenarnya guru itu sebagai pembantu orang tua. Karena pada dasarnya yang wajib mendidik anaknya adalah orang tua. Ketika orang tua tidak bisa, maka menitipkan di sekolah dengan guru. Nah, ketika guru sudah menangani masalah siswa dengan metode yang luar biasa, tapi kok masih terjadi? Ya kita kembali lagi, rencana kita tidak usah dikeluarkan, tapi dikembalikan kepada yang punya, yaitu orang tua. Tentu saja dengan penanganan yang sudah sesuai dengan aturan. Kurang lebih seperti itu, tidak usah kita terlalu pusing. Kurang lebih ya kita kembalikan karena adalah pembantu kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas partisipasinya dan waktunya yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di balas terakhir, satu pantun yang terakhir, coba dibaca bersama-sama. Burung cendrawasih di luar sangkar. Katisen ya. Sangkarnya mahal buatan Jerman. Terima kasih Anda telah bersabar. Orang yang sabar dicintai Tuhan. Amin. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf, semoga menjadi guru yang hebat, bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Kita sudah di penghujung acara. Penyampaian materi dari Bapak Madiman sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak